Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel Zenlook Official yang akan memberikan informasi tentang materi-materi bahasa Indonesia. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang teks berita, yaitu kelas 8 SMP atau MTS. Nah, di video sebelumnya saya sudah menyampaikan terkait teks berita. Nah, kali ini saya juga menyampaikan lebih rinci lagi. Mungkin kemarin hanya beberapa saja, dan kali ini saya akan menyampaikan teks berita lebih rinci lagi. Oleh karena itu, adik-adik semua tetap ikuti video ini dan simak baik-baik. Mungkin waktu di sekolah atau pembelajaran masih ada adik-adik yang belum mengerti tentang teks berita, atau masih bingung. Mungkin bingungnya dari ciri-ciri berita atau fungsi dari berita. Nah, kemarin saya telah menjelaskan di video sebelumnya tentang pengertian berita, ciri-ciri berita. Nah, kali ini saya akan membahas tentang beberapa poin, yaitu ada 3 poin adik-adik. Maka dari itu adik-adik simak baik-baik. Yang pertama, fungsi teks berita. Nah, kali ini saya akan menyampaikan fungsi dari teks berita. Yang kedua, ciri-ciri teks berita. Dan yang ketiga, jenis teks berita. Mungkin adik-adik belum mengerti tentang fungsi teks berita itu apa, ciri-ciri teks berita itu apa, dan jenis teks berita itu apa. Jadi kali ini adik-adik semua bisa simak dengan baik. Yang pertama, fungsi teks berita. Apa sih fungsi dari berita? Nah, kali ini saya akan menjelaskan fungsi dari teks berita. Fungsi teks berita yaitu kita dapat memperoleh berbagai informasi mengenai suatu hal. Bertambahnya informasi berarti bertambahnya pula wawasan kita, sehingga kita dapat berpikir secara menyeluruh, efektif, kreatif, dan kritis terhadap suatu masalah yang terjadi di sekitar kita. Nah, di sini fungsi secara umum dari teks berita yaitu sebagai informasi. Nah, terus mengenai suatu hal yang terjadi kan. Nah, ini untuk menambah wawasan. Nah, jadi berita itu sebagai seorang pembaca berita akan mendapatkan informasi dan juga wawasan, sehingga dari hal tersebut memberikan hal positif terhadap pembaca atau pendengar, yaitu dapat berpikir kritis atau kreatif. Nah, di sini kritis. Nah, baik, selanjutnya yang pertama, mendapatkan informasi. Ya benar, ya terkait tadi pembahasannya, berita itu akan memberikan informasi untuk pendengar atau pembaca. Yang kedua, sebagai pelajaran hidup. Bahasanya ketika kita mendapatkan informasi atau mendapatkan wawasan, itu akan menambah pembelajaran hidup. Yang ketiga, yaitu menambah wawasan. Nah, ketika kita sebelumnya tidak tahu tentang ini, tentang itu, ketika kita mendapatkan berita atau mendengar berita, kita menambah
mendapatkan wawasan yang lebih banyak lagi, sehingga secara tidak langsung kita akan memiliki pemikiran yang efektif, kreatif, dan juga kritis. Itu tadi beberapa fungsi dari teks berita. Selanjutnya, ciri-ciri teks berita. Nah, ini merupakan ciri-ciri teks berita. Ada apa aja sih ciri-ciri teks berita? Yang pertama apa? Faktual. Nah, di sini ada faktual. Berdasarkan kejadian yang sebenarnya dapat dipercaya, bahwasanya ciri-ciri yang pertama dari teks berita yaitu faktual berdasarkan atas kejadian yang sebenarnya. Jadi apa yang disampaikan berita itu fakta, bukan opini. Berita itu harus fakta, memang ada sesuai dengan di lapangan. Nah, jadi apa yang disampaikan berita itu benar adanya, bukan diada-ada. Ciri-ciri yang kedua yaitu aktual. Apa sih aktual? Aktual sesuatu yang sedang hangat dibicarakan, terkini. Nah, aktual ini menyatakan bahwasanya berita itu terbaru dan terkini, jadi terupdate. Jadi berita itu kejadian sesuatu yang baru. Nah, itu yang disebut dengan merupakan ciri-ciri dari berita. Terus yang ketiga, unik dan menarik. Nah, ketika kita membaca berita atau mendengar berita di televisi ataupun koran, ketika berita itu unik dan menarik, itu akan menarik perhatian kita. Jadi berita itu harus unik dan juga menarik, sehingga menambah daya tarik pembaca. Kemudian yang keempat, apa sih keempat? Seimbang, yaitu bersifat netral dan tidak memihak. Nah, ketika berita itu menyampaikan sesuatu itu seimbang, tidak memiliki atau tidak memihak sesuatu atau memihak seseorang. Jadi berita itu harus netral dan tidak memihak. Itulah yang harus diterapkan dalam berita. Nah, netral, tidak memihak ini. Kemudian selanjutnya yang kelima, sistematis dan lengkap. Nah, ketika nomor 5 ini, ciri-ciri nomor 5 yaitu berita harus sistematis dan lengkap. Itu ciri-ciri dari berita. Kalau tidak sistematis dan tidak lengkap, berita itu akan kurang informasinya. Misalkan beritanya tentang longsor, ya di sana juga menyampaikan tentang longsor, tidak menjelaskan apa yang terjadi. Nah, itu tidak termasuk ciri-ciri dari teks berita. Jadi berita itu harus lengkap. Yang keenam, apa sih yang keenam? Komunikatif dan mudah dipahami oleh semua orang. Nah, jadi bahasa yang digunakan dalam berita itu harus komunikatif dan mudah dipahami oleh semua orang. Jadi ketika kita membuat berita, kita lihat dulu siapa sih yang akan membaca berita ini. Nah, oleh karena itu si penulis itu menentukan bahasa yang digunakan, yaitu bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya yang ketujuh, objektif, bersifat apa adanya. Nah, yang ketujuh ini, ciri-ciri yang ketujuh, berita itu objektif, bersifat apa adanya. Jadi apa yang terjadi di lapangan, apa yang terjadi di suatu kejadian itu sesuai, tidak diada-ada, bersifat apa adanya, disampaikan dalam berita. Nah, itu beberapa ciri-ciri dari teks berita. Selanjutnya, jenis teks berita. Tadi
membahas tentang ciri-ciri. Nah, yang sekarang ini tentang jenis teks berita. Ya, mungkin adik-adik bisa perhatikan baik-baik jenis-jenis dari teks berita nanti sebagai wawasan untuk kalian ketika belajar di sekolah. Jenis teks berita yang pertama, berita langsung, yaitu straight news. Nah, berita langsung itu yang memberitakan secara langsung. Yang kedua, berita mendalam, deep news. Yang ketiga, berita menyelidikkan, penelitian dari berbagai sumber, yang bisa disebut investigation news. Yang keempat, berita interpretatif atau pendapat menulis, interpretative news. Nah, ini merupakan beberapa jenis berita. Mungkin nanti ketika masih belum paham tentang jenis-jenis berita, kalian bisa lihat atau tonton video selanjutnya. Saya akan lebih dalam lagi membahas tentang jenis teks berita. Kali ini saya hanya menyebutkan saja jenis-jenis berita. Untuk video pendalamnya untuk jenis berita saya akan sampaikan di video selanjutnya. Maka adik-adik tetap pantau channel ini. Terima kasih adik-adik sudah mampir di channel Zenlo Official. Semoga apa yang disampaikan oleh saya dalam channel ini bisa bermanfaat untuk kalian semua sebagai bahan belajar dan juga wawasan untuk kalian, dan bisa membantu kalian dalam belajar. Itu saja. Kemudian tetap pantau video-video selanjutnya terkait materi-materi dalam bahasa Indonesia. Dan jangan lupa tetap dukung dan tetap pantau dan juga dukung channel Zenlo Official supaya tetap semangat dan juga berkembang untuk selanjutnya dan tetap berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.